Assalamualaikum Ustaz Muklis, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Asran ya. Oke, alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, kita langsung saja ke informasi yang pertama nih Ustaz. Diduga tak terima kendaraannya disalib remaja di bawah umur yang tergabung dalam klub sepak bola di Jeneponto, Sulawesi Selatan menganiaya sepasang suami istri. Penganiayaan tersebut bahkan disaksikan anak korban yang berusia balita. Video amatir ini merekam sekelompok remaja menggunakan kostum sepak bola melakukan pengeroyokan terhadap pasangan suami istri di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penganiayaan tersebut disaksikan anak korban yang masih berusia balita. Sang istri yang melindungi anaknya berteriak histeris memohon para pelaku untuk menghentikan serangan pukulan. Insiden ini dipicu saat iring-iringan sepeda motor yang dinaiki para remaja klub sepak bola tak terima diklakson dan disalip mobil korban. Akibatnya, terjadi adu mulut yang berujung penganiayaan dan perusakan mobil. Kepolisian Polsek Bangkala yang menerima laporan telah menangkap 2 remaja di bawah umur sebagai pelaku pengeroyokan. Sudah ada 2 orang yang kita interogasi, tapi karena ini adalah anak-anak di bawah umur, maka rencananya nanti akan kita serahkan ke Polres untuk ditangani di bagian PPA. Kedua pelaku pengeroyokan kemudian dibawa ke unit perempuan perlindungan anak atau PPA Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 3 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui tengah dalam kejaran petugas. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, miris sekali dengan kejadian tadi Ustaz. Terlebih lagi para pelaku ini masih remaja tapi sudah berani menganiaya pasangan suami istri. Nah Ustaz Muklis, bagaimana melihat kejadian tadi? Bermula dari kejadian di jalanan dan berujung pada penganiayaan yang dilakukan oleh para remaja. Bahkan tadi korban sempat histeris minta penganiayaan dihentikan. Kalau kita lihat nih Ustaz, remaja, labil, terus tadi kan katanya sempat pepet-pepetan dulu nih Ustaz. Sempat adu mulut juga. Kita ini nggak tahu sebenarnya apa yang diucapkan si korban sama si pelaku nih Ustaz. Nah, tapi melihat kejadian ini gimana Ustaz? Tampaknya pendek sekali sumbunya gitu, dikit-dikit berantem, dikit-dikit hajar gitu Ustaz. Ya, kita prihatin ya melihat kasus-kasus kekerasan demi kekerasan terjadi di negeri kita ini ya, terutama dilakukan oleh anak-anak remaja kita ya, seperti yang baru kita saksikan tadi ya. Apapun alasannya, kekerasan itu tidak bisa dibenarkan sama sekali ya. Penganiayaan kepada orang lain sama sekali tidak dibenarkan ya, baik dari kacamata agama maupun secara hukum positif ya. Kalau memang betul itu yang dikeroyok salah, mestinya kan tidak main hakim sendiri ya. Dia bisa laporkan ke aparat penegak hukum ya. Dan yang sangat disayangkan ya, penganiayaan, aksi kekerasan tadi itu dilakukan oleh anak-anak remaja kita ya, yang seharusnya mereka itu menaruh hormat kepada orang yang lebih tua ya. Dalam Islam kan begitu diajarkan ya. Yang tua harus sayang kepada yang muda harus hormat kepada yang tua. Itu ajaran agama Islam ya. Terlepas dari yang tua itu salah ya, dia harus ada sopan santunnya. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab keluarga ya, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat. Terutama bagaimana kita membentengi anak-anak sekolah kita, anak-anak remaja kita dengan pendidikan akhlak ya. Pendidikan akhlak itu sangat penting sekali. Ini nampak sekali aksi kekerasan semacam ini sama sekali tidak bermoral ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasannya, tetapi sekali lagi perilaku menganiaya kekerasan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Ini tantangan bagi kita semua ya. Bagaimana membekali anak-anak kita itu dengan pendidikan akhlak yang baik ya. Ustaz, banyak kasus kriminal saat ini yang pelakunya adalah anak usia tanggung atau kita sebut remaja ABG lah gitu Ustaz. Kalau misalnya kita lihat ada pencurian bermotor, yaitu begal gitu Ustaz. Penganiayaan, pencurian itu banyak banget artinya 17 tahun, 16 tahun gitu Ustaz. Nah, adakah Islam bicara lebih spesifik terkait pendidikan yang efektif untuk anak-anak remaja nih Ustaz? Mungkin apakah kita harus tegas-tegasnya atau lebih lunak atau bagaimana Ustaz? Kadang-kadang kalau kita tegas ya dia marah balik ke kita atau malah mencari pelampiasan. Kalau lunak dia juga seenaknya. Nah, ini baiknya gimana Ustaz?
Memang tanggung jawab orang tua pendidik sekarang ini jauh lebih berat ya daripada zaman dulu itu. Karena yang mendidik anak-anak kita sekarang ini bukan hanya sekolah, bukan hanya masyarakat, bukan hanya keluarga ya, tapi tayangan-tayangan media sosial ya, yang ada di internet, itu semua mendidik mereka, mempengaruhi cara berpikir mereka, mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Dan itu sulit kita untuk membendungnya ya. Oleh karenanya, selain memberikan pendidikan akhlak, kita juga harus memberikan literasi digital ya. Bagaimana mereka menggunakan internet atau media sosial yang sehat gitu ya, supaya tidak terkontaminasi dengan tayangan-tayangan kekerasan yang bisa mereka lihat kapan saja, dari mana saja, melalui tayangan media sosial itu. Nah, di dalam Islam, tadi saya katakan bahwa pendidikan itu, terutama pendidikan akhlak ya, tentu saja setelah pendidikan akidah, kemudian syariatnya, dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu porsi untuk akhlaknya itu sangat besar sekali. Kalau kita lihat dalam surat Luqman ya, surat Luqman itu mengajarkan kita tentang 3 hal ya: pendidikan akidah, keimanan, pendidikan yang terkait dengan ibadah syariah, yang ketiga pendidikan akhlak. Dan porsinya kalau kita lihat di situ, pendidikan akhlak itu sangat besar ya. Nah, ini salah satu cara ya kita mendidik anak-anak kita. Dan tentu saja pendidikan akhlak yang dimaksud, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah pendidikan yang penuh dengan kasih sayang ya, yang komunikatif ya, 2 arah. Kita harus, karena anak-anak itu kan sebenarnya sudah bisa berpikir ya. Itu tidak bisa juga kita kerasin. Ya memang ada di dalam hadis misalnya kalau anak itu belum sholat umur 10 tahun boleh dipukul. Tapi kan tidak harus pukulan secara fisik ya. Apalagi sampai yang melukai, tidak boleh itu. Itu bisa masuk kategori KDRT ya. Nah, di sini orang tua harus pandai-pandai ya, menggunakan cara atau metode yang lebih bersahabat lah dengan cara berpikir anak sekarang ini. Anak sekarang tidak bisa dipaksa, tapi dia bisa diajak berpikir. Ya. Jadi pendekatan persuasif, pendekatan yang komunikatif, ya, penuh dengan kasih sayang, ya, dialogis, itu yang harus kita kedepankan ya dalam mendidik anak-anak muda kita sekarang ini ya. Oke Ustaz, saya punya pertanyaan pribadi Ustaz. Kalau misalnya kita punya anak ini Ustaz, saya punya anak gitu. Tentu kelakuan anak di luar itu, di luar pengawasan kita kan tidak bisa 24 jam melihat mereka gitu Ustaz. Nah, bagaimana caranya Ustaz, mungkin ada doa segala macam untuk menyelamatkan anak-anak kita ketika itu udah di luar kuasa kita. Misalnya dia entah pergi kemana, lagi main sama siapa. Kita kan tentu tidak bisa memantau Ustaz. Udah kita kan juga ada kerja, kita kemana gitu Ustaz. Sedangkan anak kita di luar sana kita tidak tahu ngapain gitu Ustaz. Kadang-kadang ada rasa khawatir timbul nih Ustaz, anak saya ngapain ya? Apakah saya biasa ngedit berita, saya takut anak saya seperti ini gitu Ustaz. Nah, gimana Ustaz baiknya? Ya, sebagai orang tua kita tentu memiliki tanggung jawab sepenuhnya ya terhadap anak-anak kita itu. Walaupun kita tidak bisa sepenuhnya juga mengontrol mereka. Oleh karenanya, kita harus buat mekanisme atau sistem kontrol terhadap anak-anak kita ya. Walaupun mereka tidak ada di depan mata kita. Itu yang harus kita lakukan pertama ya, usaha maksimal. Yang kedua tentu saja ya, persoalan hati, persoalan yang di luar kekuasaan kita, tentu ada yang mengendalikan. Hati mereka itu yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita sebagai orang tua juga harus punya doa-doa. Kalau di kalangan tradisi santri itu anak itu harus ditirakati. Jadi ada ritual atau ibadah yang dilakukan oleh orang tua yang kita niatkan ya untuk kesalehan anak-anak kita. Nabi Ibrahim misalnya, bahkan para nabi-nabi itu doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karunialah aku anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana supaya anak-anak keluarga kita, keturunan kita itu betul-betul menjadi penyejuk hati kita, yang memberikan kedamaian, yang membahagiakan kita. Itu doa-doa yang harus kita baca terus ya. Karena selain kita berusaha maksimal, karena kendali hati mereka, dan mereka juga tidak sepenuhnya di bawah pengawasan kita, maka di sini
kita harus pasrahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita, melalui ritual-ritual ibadah yang kita niatkan untuk kesalehan dan kebaikan anak-anak kita. Amin. Intinya kita sudah ikhtiar gitu dengan baik, tinggal kita selipkan dengan doa gitu, Ustaz ya, dengan luar biasa.